Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya selalu berada dalam ketaatan, dan kita sudah memasuki bulan yang sangat istimewa ya di dalam Islam, yaitu bulan apa ibu-ibu? Zulhijjah. Ini sudah masuk Zulhijjah. Kaping tilu. Baiklah, oleh karena itu untuk bahasan kali ini biasanya kita tafsir, tapi karena kita memasuki bulan yang istimewa, kita akan membahas tentang keistimewaan bulan Zulhijjah ini supaya kita lebih semangat lagi dalam beribadah, semangat lagi dalam melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, izinkan saya untuk share screen mengenai bekal dalam menyambut Idul Adha, atau amalan apa di bulan Zulhijjah yang Allah sukai. Mari kita sama-sama pelajari. Nah, ini amalan-amalan di bulan Zulhijjah supaya kita lebih bersemangat lagi. Sebetulnya ini sesuatu yang sudah kita ketahui di setiap tahun, namun tentu saja sama ya, sebagai manusia terkadang kita masih gaflah, masih lalai, terkadang juga melupakan. Itu sudah bahwa manusia itu mahalul khoto' wan nisyan ya, tempatnya salah, tempatnya lupa gitu ya. Nah, baiklah, kita pelajari dulu amalan-amalan apa gitu ya yang istimewa di bulan Zulhijjah ini. Baiklah, kita akan pelajari bersama, diawali dari ini nih, bahwa awal Zulhijjah ini adalah hari istimewa. Jadi kita sekarang ini di hari, ada yang sudah ketiga ya, ada yang ini kan ada perbedaan pendapat, kita saling menghargai saja, sama ya. Ada yang perbedaan pendapat dalam menentukan satu Zulhijjah. Yang terpenting semuanya ada hujahnya ya, ada hujahnya, tidak apa-apa. Nah, yang terpenting kita semua saling menghormati, saling menghargai. Kita awali dari dalil yang menunjukkan bahwa keutamaan awal Zulhijjah adalah hari-hari yang istimewa. Itu diantaranya yang sudah kita ketahui, sebetulnya di setiap tahun kita bahas. Ini adalah di surah Al-Fajr, bahwa 10 Zulhijjah itu adalah sesuatu yang istimewa ya, hari-hari yang istimewa. Di surah Al-Fajr, walayalin ashar, wa dan ini masih nyambung ya, wal fajar, demi fajar. Nah, di ayat keduanya walayalin, dan demi malam, ashar yang 10. Nah, di malam yang 10 di sini ini ya, Allah menggunakan kalimah qasam ya, sumpah. Sebagaimana yang saya sampaikan, ketika Allah menyampaikan dengan waw qasam atau dengan sumpah lainnya, itu artinya bahwa menunjukkan keutamaan sesuatu itu gitu ya.
Jadi yang disumpahkan itu adalah sesuatu yang utama. Misalnya ini disampaikan oleh Syekh As-Sa'di dalam kitab tafsirnya bahwa menurut beliau ketika Allah menggunakan kalimat sumpah atau qasam dengan sumpah, jadi ini menunjukkan tentang fadail ya, keutamaan sesuatu itu gitu. Yang disebutkan dalam sumpah itu adalah sesuatu yang utama. Nah, selanjutnya kita lihat juga keutamaan tentang 10 hari itu ya, 10 malam itu. Nah, dalam Zadul Masir ya, Za'ad al-Masir, karyanya Imam Ibnu Al-Jauzi, bahwa yang dimaksud walayalin asyar ya, yang dimaksud dengan walayalin asyar atau 10 malam itu ada 4 tafsiran. Nah, menurut Imam Ibnu Al-Jauzi ya, bahwa 10 malam atau walayalin asyar itu, nah walayalin asyar itu ada 4 tafsiran, yang mana tafsiran yang pertama adalah walayalin asyar itu maksudnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu pendapat pertama. Yang kedua tafsirannya, bukan pendapat ya, tafsirannya itu yang kedua adalah walayalin asyar itu bisa ditafsirkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan 10 hari pertama bulan Ramadan. Kemudian yang keempat tafsirannya itu adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Ini adalah bulan-bulan istimewa ya di dalam Islam. Tetapi yang paling kuat yang mana? Nah, jadi malam. Nah, ini malam ya, malam itu kan lail, kalau siang nahar. Nah, kadang-kadang ya ini bisa juga digunakan untuk yaum, hari gitu. Sehingga ayat tadi bisa dimaknakan 10 hari Zulhijjah. Nah, kalau menurut Syekh Utsaimin ya, kalau Syekh Ibnu Utsaimin itu beliau lebih condongnya itu bahwa walaupun menggunakan kata layal ya, lail malam, tetapi ini juga bisa untuk menyebutkan yaum, hari gitu. Sehingga menurut Syekh Ibnu Utsaimin makna dari walayalin asyr itu adalah 10 hari Zulhijjah. Nah, itu. Kemudian kita lihat pendapat ulama lainnya, Ibnu Rajab ya, dari Ibnu Rajab. Nah, ini menurut Ibnu Rajab seperti apa? Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan bahwa tafsiran yang menyebut 10 hari Zulhijjah itu adalah yang lebih tepat. Nah, kalau Ibnu Rajab itu walayalin asyar di sana itu adalah 10 hari Zulhijjah. Nah, jadi intinya 10 hari walayalin asyar itu pendapat yang mayoritasnya ya para pakar tafsir, baiknya dari ulama salaf dan selain mereka juga. Nah, ini menjadi pendapat dari Ibnu Abbas juga. Nah, jadi seperti itu ya, bahwa sebagian menafsirkan walayalin asyar itu adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. Nah, kemudian ini dikuatkan lagi keutamaan ya, keutamaan awal Zulhijjah ini disebutkan juga dalam hadis dari Ibnu Abbas ya, dari Abdullah bin Abbas, bahwa tentang keutamaan awal Zulhijjah. Sebentar, ada yang masuk dulu. Nah, keutamaan awal Zulhijjah ini hadis dari Ibnu Abbas. Silakan Umi, mau dibaca atau yang lainnya? Bismillahirrahmanirrahim. Mal amalu, amal apakah? Fi ayyamil ashri, pada 10 hari. Abdullah yang lebih utama minal amali, daripada
amal lainnya fi hadhihi pada hari ini. Qalu mereka berkata, walal jihadu pula tertandingi dengan jihad. Qala berkata Rasul, walal jihadu dan tidak pula jihad menandinginya. Illa rajulun kecuali seseorang kharaja yang keluar rajul yukhatir dia senantiasa membahayakan nafsihi kepada dirinya wa malihi dan hartanya. Falam yarji' maka dia tidak akan pulang bisyai'in dengan membawa apapun. Ya, baik. Ini ya tentang keutamaan bulan Zulhijjah ya, khususnya amalan-amalan di 10 hari pertama nih. Kita sedang di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jangan menyia-nyiakan ya, kita sedang berada dalam yang waktu yang subhanallah ya, yang istimewa ini, perbanyak berbagai hal ya. Nah, di sini diantaranya dari Ibnu Abbas, mal amal fi ayyamil ashar afdal minal amali fi hadhihi. Jadi tidak ada amal ya, mal amal tidak ada amal afdal yang lebih mulia minal amal dari amalan fi hadhihi yang dilakukan pada 10 hari ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu sangat mulia gitu ya, pokoknya lebih mulia gitu ya. Qalu, nah para sahabat nanya, wala jihad ya, tidak juga bisa ditandingi dengan jihad gitu ya. Jadi di bulan lain ketika melakukan jihad itu tidak lebih utama gitu ya, di ketika amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bentar, ada yang masuk dulu. Nah, kemudian di sini walal jihad ya, kata Rasul, walaupun dengan jihad gitu kan. Jihad itu sesuatu yang susah, yang istimewa, tetapi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu tidak tertandingi. Illa kecuali rajulun, bagi seseorang ya, kharaja yukhatiru binafsihi, yang dia kharaja keluar dengan membahayakan dirinya ya, namanya juga berjihad, siap berkorban nyawa, berkorban harta ya, membahayakan dirinya, wa malihi juga hartanya, jihad dengan diri, nyawa dan hartanya. Falam yarji' bisyai'in, kemudian ia lam yarji', tidak kembali, bisyai'in, tidak membawa apapun, artinya berarti dia syahid ya. Nah, hanya itu gitu yang bisa menandinginya. Nah, sehingga dari hadis ini ya, dari hadis yang dari siapa, dari Ibnu Abbas ini, Ibnu Rajab menyampaikan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa amalan kita nih sedang di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu di sisi Allah lebih disukai dibanding hari-hari lainnya tanpa ada pengecualian. Nah, ketika Allah menyebutkan cinta, maka ini menunjukkan hari tersebut mulia gitu di sisi Allah gitu. Nah, itu. Jadi bahkan Ibnu Rajab menyampaikan bahwa amalan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dinilai afdal dan dicintai oleh Allah ya, dibanding dengan hari-hari lainnya dalam setahun gitu. Nah, bahkan amalan yang kurang afdal, misalnya kurang afdal, jika dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah dinilai lebih baik gitu dari hari lainnya, walaupun di hari lainnya dilakukan amalan yang lebih afdal misalnya. Jadi ini saking utamanya kita melakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini yang beliau simpulkan ya, bahwa tidak pula bisa ditandingi dengan jihad gitu. Jadi saking istimewanya amalan-amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ketika dilakukan di bulan lainnya ya, tidak bisa ditandingi dengan jihad gitu. Nah, sehingga Ibnu Rajab sampai menyampaikan bahwa
pokoknya amalan yang sebenarnya kurang afdol. Sebentar, ada yang masuk dulu. Nah, jadi menurut Ibnu Rajab mensyarah dari hadis tadi ya, bahwa amalan yang sebenarnya kurang afdol jika dilakukan pada waktu utama, maka bisa menandingi amalan afdol yang dilakukan di hari lainnya. Bahkan amalan yang kurang afdol bisa bertambah atau berlipat ganda gitu ya di hari-hari yang istimewa dalam pandangan Allah. Kemudian ada yang berpendapat gitu ya, lebih utama mana, 10 hari pertama bulan Zulhijjah atau 10 malam terakhir bulan Ramadan gitu ya. Dengan syarah dari hadis-hadis ini banyak yang berpendapat. Jadi kata mereka bahwa coba kalau seperti itu, apakah yang lebih utamanya itu ya, menurut Bapak Ibu juga di sini, apakah yang lebih utamanya yang mana gitu, apakah 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, di sini ada pendapat Ibnu Qayyim ya dalam Zadul Ma'adnya. Beliau memberikan penjelasan gitu ya, bahwa pokoknya begini, 10 malam terakhir bulan Ramadan tentunya itu lebih utama dari 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah. Nah, itu yang malamnya gitu. Jadi 10 malam, nih kata kuncinya malam. 10 malam terakhir di bulan Ramadan tentunya semuanya udah sepakat bahwa itu lebih utama dari 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Dan 10 hari, nah kalau ini siangnya. Nah, jadi menurut Ibnu Qayyim disimpulkannya begitu. Kalau malam ya malam 10 malam terakhir bulan Ramadan tentunya itu lebih utama ya, berlipat ganda pahalanya, kita semua udah sepakat, udah pada tahu. Nah, tetapi beliau menyimpulkan, nah kalau 10 hari, nah siangnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau siangnya lebih utama bulan Zulhijjah. Jadi dari penjelasan keutamaan ini sudah tidak diperdebatkan lagi bahwa 10 hari terakhir Ramadan itu tadi ya lebih utama ditinjau dari malamnya. Kalau Zulhijjah itu dilihat dari siangnya. Kenapa? Karena dalam siangnya itu kan ada nahar, ada kurban, ada hari Arafah yang di dalamnya itu ada hari tarwiyah ya, 8 Zulhijjahnya. Jadi seperti itu. Pokoknya jadi Bapak Ibu di 10 hari istimewa ini kita tingkatkan tilawah kita, tahmid dan sebagainya. Nah, ini ada nanti amalan-amalan apa yang harus dilakukan di bulan Zulhijjah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa ini ya saking mereka mengafdolkan bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bahwa amalan pada setiap hari di awal Zulhijjah sama dengan amalan 1 tahun, ada yang seperti itu gitu ya. Jadi 1 hari dilakukan sama dengan 1 tahun, bahkan ada yang menyampaikan bahwa sama dengan 1000 hari, sedangkan kalau Arafah sama dengan 10.000 hari. Nah, itu semuanya dhaif, semuanya itu lemah gitu ya. Namun yang menjadi patokan bagi kita intinya adalah keutamaan beramal di awan bulan Zulhijjah ini ya. Hadisnya sahih, tadi ini yang hadis Ibnu Abbas ini. Tetapi kalau yang berlebihan sampai menyebutkan amalannya sampai dengan sama dengan 10.000 hari sampai dengan 1.000 hari, nah itu fadhail tentang hadis itu lemah ya, dhaif. Tetapi bisa kita simpulkan dari hadis Ibnu Abbas ini bahwa keutamaan beramal ya di awal bulan Zulhijjah ini sahih gitu ya. Nah, bahwa amalan di 10 hari pada awal bulan Zulhijjah itu insya Allah akan dilipat gandakan. Kalau kita tilawah 1 juz, nah ini akan dilipat gandakan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berbuat maksiat atau berbuat dosa juga akan dilipat gandakan. Jadi hati-hati di 10 hari istimewa ini kita perlakukan sama ya. Kalau di 10 hari terakhir di
bulan Ramadan kan kita juga sangat betul-betul gitu ya menghatamkan tilawah dan sebagainya. Nah, ini juga harus diperlakukan sama di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jangan sampai kita lalai. Nah, kemudian kita lihat amalan-amalan apa gitu ya, amalan-amalan apa yang di awal Zulhijjah. Yang pertama adalah saum sunnah. Jadi di sini disunahkan ya memperbanyak saum dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah karena Rasulullah mendorong ya kita semua untuk beramal soleh saat ini ya, saat 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu, dan saum adalah sebaik-baiknya amal soleh. Nah, jadi memperbanyak saum. Yang kedua, kalau masih belum mampu gitu ya, jangan kita tinggalkan semuanya. Nah, yang kedua ini, jadi misalnya kalau belum mampu full 9 hari misalnya, ya Daud misalnya atau Senin Kamisnya jangan ditinggalkan minimalnya gitu ya, seperti itu ya, semampu-mampunya. Kemudian yang kedua adalah di sekarang kita sedang di hari-hari istimewa ini perbanyak takbir dan zikir. Jadi diantara amal solih lainnya itu pokoknya perbanyak takbir, ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah. Nah, itu pokoknya banyakin doa nih di 10 hari yang istimewa ini, banyak berdoa, banyak berzikir gitu ya. Dan juga ini disunahkan untuk dikeraskan gitu ya ketika takbir di pasar. Ini pernah sahabat melakukan seperti ini di jalan, di masjid, di tempat lainnya ya. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan. Silahkan ada yang baca atau Umi seperti biasa mau dibacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah berkata Ibnu Abbas, wadhkuru, dan ingatlah kalian semua Allah, kepada Allah, fi ayyamin, pada hari-hari, ma'lumatin, yang telah maklum, yang telah diketahui, yang telah ditentukan, ma'lumatin, yang telah ditentukan. Ayyamul ashri, yaitu hari-hari 10. Wal ayyamu, dan pada hari-hari, al ma'dudatu, yang telah dihitung. Sama ditentukan ya, Ayyam, yang telah ditentukan. Ayyamut tasyrik, dan hari tasyrik. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah, dan Ibnu Umar dan Abu Hurairah, yakhrujani mentakhrij, keluar, ila suqi, ke pasar, fi ayyamil ashri, pada hari 10, yukhabirani, mereka memperbanyak takbir, wa yukabbiru, dan ikut bertakbir pula an-nasu, manusia, bitakbirihima, karena mendengar takbirnya Umar dan Abu Hurairah. Wa kabbara, dan memperbanyak takbir juga Muhammad bin Ali khalfan nafilati, selain setelah salat sunnah. Setelah sholat sunnah. Baik, luar biasa ini ya. Jadi ini disunahkan takbir ya, hadisnya dari Ibnu Abbas. Waqala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, wazkurullah. Nah, ini ya, berzikirlah kalian, wazkuru, berzikirlah kalian Allah, kepada Allah, fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang ditentukan. Jadi hari-hari apa berzikir kepada Allah itu ya, hari itu adalah ayyamut tasyriq ya, yaitu bukan ayyamut tasyriq. Berzikirlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan, yaitu kapan gitu ya, ayyamul ashar, yaitu berzikirnya itu disunahkan di
ayamul asyr, 10 ayam itu hari-hari al-asyr yang 10 ya. Pokoknya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini disunahkan untuk berzikir kepada Allah. Wal ayyamul ma'dudat. Nah juga sama di hari-hari yang ditentukan lainnya, yaitu ayyamut tasyriq. Nah di hari-hari tasyrik juga sama memperbanyak zikir kepada Allah. Nah sehingga ini dicontohkan langsung, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah. Nah Ibnu Umar dan Abu Hurairah ya pernah mereka yakhrujani, keduanya keluar ila suq, berangkat ke pasar ya, fi ayyamil asyr. Jadi Ibnu Umar dan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah pernah keluar pasar ya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya, fi ayyamil asyr, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, yukabbirani. Nah mereka keduanya bertakbir gitu ya. Itu jadi memang bukan disunahkannya itu bukan hanya setelah lebaran Idul Adha, tetapi sebetulnya disunahkannya ini di 10 hari pertama bulan Zulhijjahnya juga, di awal-awalnya sudah gitu ya, sehingga Ibnu Umar, Abu Hurairah keluar ke pasar gitu ya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yukabbironi, mereka berdua bertakbir, wa yukabbirun nas, kemudian orang-orang pun ikut bertakbir, bitakbirihima, karena mengikuti ya takbir keduanya. Wa kabbara Muhammad bin Ali, kemudian Muhammad bin Ali juga bertakbir khalfan nafilah, setelah sholat sunnah. Jadi ini riwayat Bukhari ya, riwayat Bukhari di sini bahwa dikeluarkan oleh Imam Bukhari tanpa sanad mu'allaq ya, bab keutamaan beramal pada hari tasyrik. Nah jadi ini disunahkan takbir, kita mah ya sambil itu ya, minimalnya takbir untuk di keluarga kita ya, memperbanyak takbir. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa takbir itu ada dua macam. Jadi ada takbir mutlak. Takbir mutlak itu Bisa bayar. baik. Jadi takbir itu ada dua macam ya. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu pokoknya tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu gitu. Jadi tanpa untuk adzan atau apapun. Pokoknya takbir mutlak itu bisa dilakukan kapan saja gitu ya, kecuali di tempat-tempat tertentu yang tidak boleh mengucap zikir. Kemudian ada takbir muqayyad. Kalau takbir muqayyad mah ya tentunya dikaitkan dengan waktu tertentu. Nah, takbir di awal Zulhijjah ini sifatnya mutlak. Jadi tidak dikaitkan dengan waktu dan tempat tertentu. Jadi boleh dilakukan di pasar, tadi kayak Abu Hurairah ya sama Ibnu Umar di masjid ketika berjalan. Jadi takbir tersebut dilakukan dengan mengeraskan suara, itu khusus untuk laki-laki ya. Kalau perempuan ini kan beda, darurat. Sedangkan ada juga takbir yang sifatnya muqayyad. Jadi kalau muqayyad itu dikaitkan dengan waktu tertentu. Misalnya setelah sholat wajib berjamaah. Nah, jadi takbir muqayyad ini ya, takbir muqayyad bagi orang yang tidak berhaji ya, seperti kita. Nah, maka dilakukan kapan? Mulainya itu dari sholat subuh pada hari Arafah, yaitu nanti 9 Zulhijjah gitu ya, untuk takbir muqayyad ya, yang di apa muqayyad itu yang dikaitkan dengan waktu tertentu, misalnya setelah sholat berjamaah. Kapan kita disunahkan takbir setelah sholat berjamaah? Nah, ini bagi yang tidak melakukan haji seperti kita yang sedang ini di Indonesia ya, dilakukannya itu, disunahkannya itu mulai dari sholat subuh ya pada tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah, sampai waktu asar pada hari tasyrik ya, 11 12, berarti 10, 11, 12, 13. Nah, itu sampai itu. Adapun kalau yang berhaji yang berhaji mah yang ada di hajian ya, dimulainya setelah sholat zuhur pada 10 Zulhijjah. Kalau kita mah dari subuh 9 Zulhijjahnya gitu ya, subuh 9 Zulhijjahnya. Kalau yang haji mah
dari zuhur ketika 10 Zulhijjahnya sampai hari tasyrik berakhir. Ya, seperti biasa kalimat takbirnya yang sering kita baca ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu. Nah, kemudian kita lihat juga amalan-amalan ya tadi yang disunahkan di awal pertama bulan Zulhijjah ini adalah tentunya ini disunahkan untuk haji dan umroh. Nah, kemudian yang keempat, memperbanyak amalan sholih. Pokoknya kita yang sedang belum haji ya, sampai saat ini misalkan yang belum, perbanyak sholat sunahnya gitu ya. Duhanya jangan kelewat, qiyamul lailnya jangan kelewat, sholat sunnah syukrul wudunya, sholat rawatibnya ditertibkan lagi gitu ya. Di 10 hari istimewa yang Allah cintai ini sama dengan 10 malam di bulan Ramadan. 10 hari istimewa ini mudah-mudahan kita memperbanyak sholatnya gitu ya. Juga sedekahnya semakin ditingkatkan karena akan dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian bacaan Qur'annya kalau bisa ini diperlukan sama ya dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian amar ma'ruf nahi munkarnya gitu ya. Kemudian tentu saja yang kelima ini adalah berkurban. Mungkin besok kita akan mengupas juga ya hadis-hadis tentang keistimewaan berkurban supaya kita lebih semangat lagi nih dalam berkurban, baik mengajak sanak saudara atau kita sendiri misalnya memotivasi. Yang kelima adalah tentunya berkurban. Jadi di hari nahar ya, di hari tanggal 10 Zulhijjah ini dan di hari tasyrik ya 10, 11, 12, 13 ini disunahkan untuk berkurban. Bahkan nih berkurban ini lebih utama dari sedekah yang senilai kurban gitu. Menurut Ibnu Qayyim seperti itu, bahwa ketika kita bersedekah gitu ya, bersedekah misalkan dengan 3 juta tetapi bukan diniatkan kurban, nah ini sebetulnya lebih utama berkurban gitu ya. Walaupun hanya dengan kambing yang harganya 700.000 misalnya, atau pokoknya itu kan kurban dengan kambing juga itu sebetulnya lebih istimewa gitu daripada dengan sapi sebetulnya. Kalau di hadis di sini kan ada ya, walaupun tahun ini juga saya sapi gitu, tapi ini sebetulnya gitu ya, kalau para ulama yang itu mereka itu walaupun hanya beli ada ya ustadz saya yang walaupun hanya kambingnya itu murah atau bajir pamisur Sunda namanya si kambing nate itu gitu ya, dia memang mengamalkan hadis yang lebih utama dengan kambing gitu, walaupun dengan murah seperti apa, yang terpenting berkurban seperti itu. Misalnya seperti itu, kita infak sedekah ya 1 juta, tetapi tidak diniatkan untuk kurban, lebih utama membeli kambing yang harganya 900, itu lebih utama itunya gitu ya, pahalanya. Kemudian yang keenam adalah kita banyak bertaubat ya. Harus ditekankan ini di awal bulan Zulhijjah, bertaubat dari berbagai dosa maksiat, meninggalkan kezaliman terhadap yang lain gitu ya. Jadi tong aya papaseaan gitu ya. Tidak boleh ada pertengkaran nih di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, pokoknya ditahan saja gitu ya. Ini sayang gitu, ini adalah Allah melipat gandakan hari-hari istimewa gitu ya. Pokoknya perbanyak tobat, mau kalimat istighfarnya yang terpendek ya, hanya sekedar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, atau kalimat tobatnya Sayyidul Istighfar gitu ya, yang sempurna. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi kita ingat ya, lebih itu lagi bertaubat di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Kita perbanyak ya, kalau Rasulullah saja fil yaumi atamarrah, 1 hari itu 100 kali gitu ya. Kita yang belum dijamin apa-apa ya, mudah-mudahan kita perbanyak ya taubat kita, baik dengan kalimahnya Nabi Adam ya, doanya Nabi Adam,
Rabbana zalamna anfusana, Rabbana ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami sudah mendolimi diri kami sendiri. Fa ilam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, jika engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, tentu saja kami akan termasuk orang yang rugi. Kalimahnya Nabi Yunus ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau ya Allah, subhanak, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tuh banyak sekali ya yang dicontohkan oleh para ulama, para nabi gitu ya. Kita perbanyak kalimah-kalimah istighfar, bertaubat sama Allah, berhenti dari maksiat yang selama ini kita terkadang susah gitu ya. Kita berhenti, kita menyesal, kita ganti dengan perbanyak doa kepada Allah. Jadi intinya keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini berlaku amalan apa saja gitu ya, tidak terbatas pada amalan tertentu, sehingga amalan ini bisa tadi memperbanyak sholatnya, sholat sunnahnya, perbanyak sedekahnya, baca Qurannya gitu ya, ditambah bukan 1 juz lagi, ditambah lagi, pokoknya amal solih lainnya pun semuanya dilipat gandakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah itu. Kemudian nah ini karena tapi sudah lebih 5 menit ya, dan saya pun akan menguji sidang skripsi nih di kampus. Mungkin hanya itu saja ya, mau besok dilanjutkan atau gimana ini tentang Zulhijjah? Lanjutkan aja tematik. Iya ya, jadi besok kita selang dulu aja ya Mi, sesuai kebutuhan ya, karena untuk lebih. Iya. Baiklah, untuk hari ini dicukupkan sekian mengenai keistimewaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Masih ada waktu, mudah-mudahan kita isi dengan sesuatu yang istimewa di hadapan Allah, dengan amalan-amalan terbaik kita, dengan ketaatan-ketaatan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ditinggal ya kajian kita di subuhnya. Mudah-mudahan ini juga salah satu amalan yang Allah lipat gandakan. Allah berikan ketenangan kepada kita semua, Allah berikan keberkahan melalui kecintaan kita terhadap ilmu ini, memperoleh semakin hari bertambah kebaikan dalam diri kita. Mungkin hanya itu saja, yang benar datangnya dari Allah, yang saya salah dari saya sendiri. Saya mohon ampun sama Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran dunya wal akhirah buat Bu Dokter atas transfer ilmunya. Semoga kita semua bisa mengamalkan jadi ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana disebutkan, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau kita tidak bisa mengamalkan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Apa yang kita mampu kita laksanakan, kita gali ilmunya, kita amalkan. Itu sebagaimana motto Saku. Jadi apa yang kita dengar, kita laksanakan.